kawan, alhamdulillah kita baru nyampe lagi di tujuan selanjutnya. Kita akan study tour di kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, kita kali ini ditemani sama kakak yang satu ini. Silahkan kak, perkenalan diri dulu. Oke guys, nama aku Libra. Kalian nanti bisa menikmati tempat ini melalui media ini gitu. Iya, media ini ya kita emang mediator buat kalian tahu tentang kehidupan seputar kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke gitu ya. Oke Kak Ica gitu kan ya. Kok Kak Ica? Enggak apa-apa, Kak Ica itu panggilan sayang aku ke kamu. Oh gitu. Maaf guys. Oke gitu ya. Guys. Oke. Kita kemana dulu nih Kak? Oke, kita bakalan tour. Terlebih dahulu kalian teman-teman bisa lihat ini pamflet ya, atau tugu apa sih? Tugu bisa dibilang tugu juga. dari UIN Sunan Kalijaga itu sendiri. Ini mulainya itu pada tahun 2019 kayaknya. Udah awal-awal pandemi gitu, 2018 lah. Iya benar. Sebelumnya ini belum ada sih. Belum ada. Waktu aku masuk 2016 ini belum ada. Tapi sering berjalannya waktu, tubuhnya sudah mulai membentang luas ke angkasa, guys. Iya, jadi buat kalian alumni-alumni yang belum menikmati ini ya gak apa-apa. Nanti kalian kalau misalnya mampir ke sini bisa foto-foto di sini. Bareng. Gitu ya. Dadah. Karena spot ini bisa dijadikan foto wisuda banyak di sini ya. Ya banyak, soalnya ini spot andalan UIN Sunan Kalijaga lah. Oke. Buat foto. Siap. Jadi kemana dulu Kak? Baik, nanti kita akan ke Rektorat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sana berbagai macam kepengurusan ya, administrasi lah istilahnya. Dan di sini adalah salah satu kantor Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf-stafnya. Teman-teman bisa lihat di gedung sebelah kanan kita ini sangat luas sekali ya. Oh iya. Teman-teman bisa lihat di depannya ada pohon-pohon. Rimbun sekali. Walaupun bener ini karena kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu berada di tengah-tengah pusat Jogja ya. Iya. Jadi kalau misalnya kalian bertanya apa sih tengah-tengah Jogja itu, kampus Jogja, ya UIN Sunan Kalijaga. Jadi kita tuh bisa dekat ke kampus-kampus yang lain gitu. Oke. Ini teman-teman bisa kalian lihat di gedung ini dinamakan Gedung Profesor Haji Saifuddin Zuhri. Di sini indah sekali ya. Banyak daun-daun seperti Korea, guys. Bener ya, kalau di musim gugur iya, ya. lagi musim gugur. Jadi kayak kita itu nggak perlu jauh-jauh. Jadi kayak udah kerasa vibes-nya udah kayak di Korea aja gitu. Wow. Saranghae. Oke, kemana lagi nih Kak? Nah, itu kalian bisa lihat itu adalah Ramah Disabilitas. Ya, di Jogja bener. itu salah satu yang kampus ramah yang ramah disabilitas, teman-teman bisa salah lihat satu ini. kampus yang terbaik ya untuk para penyandang disabilitas. Nanti kita akan ke gedung PLD juga ya. Bener banget. Di sini ada namanya PLD, Pusat Layanan Disabilitas itu sendiri sudah ada. Udah, kita ada cukup untuk rektorat. Cukup untuk rektorat. Mungkin kita akan ke gedung selanjutnya. Oke, kita ini ke sana ya. Saksikan. Ini ada bendera merah putih nih Kak. Ini ada bendera merah. Hari Senin suka upacara gak sih? Biasanya kegiatan-kegiatan formal aja sih, seperti 17 Agustus. Oh, iya. Kalau hari-hari biasa kayaknya Enggak ya? Enggak. Soalnya sempat ini mengurus administrasi kampus waktu Senin nggak ada ini sih. Cuma nggak tahu sekarang ya. Sekarang soalnya udah lumayan karena pandemi kita nggak tahu. Iyalah, nanya gitu cuma iseng doang ya. Karena kalau di SMA kan masih upacara terus lah. Upacara gitu. ya. Iya. Kamu BTW pas berapa? Saya baru mau lulus kan, jadi harus jalan-jalan ke kampus dulu gitu. Gila. Jadi kamu bisa inilah ya sharing-sharing sama teman-teman lain supaya mereka nggak bingung nih mau melanjutkan. Iya. Soalnya kan yang ada tuh cuma sosialisasi kampus yang biasa aja, tapi kampusnya nggak ditampakkan gitu. Jadi teman-teman, kalau misalnya bingung mau menentukan kampus, kalian bisa lihat di video ini, nanti bakalan di-share ya sama kakak Aden. Iya, siap seperti itu. Nah, ini kakak ini di UIN ambil jurusan apa? Kalau aku sendiri ngambil jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nanti kampusnya ada di sebelah sana. Nanti kita akan ke sana ya, check it out. Karena kita akan menyeberang ke kampus gitu ya. Jadi kampus timur dan barat itu dekat gitu ya. Dekat sekali teman-teman. Jadi tidak ada pembatas. Pembatasnya cuma jalan gitu. Biasanya kan ada ya di kampus A, di kampus B, jalan A, jalan B gitu kan. Tapi UIN Sunan Kalijaga itu kayak tempatnya langsung di situ semua gitu. Enaknya itu. Nah, ini Kak. Kalian bisa lihat ini ada
Pascasarjana School of Graduate Studies. Di sini kalian kalau misalnya udah selesai S1-nya bisa melanjutkan S2 ya ke sini ya. Jadi sudah lengkap banget. Oke, nah ini juga sekarang menjadi gedung Kak Libra sendiri ya? Ya, alhamdulillah. Iya, karena Kak Libra sedang melanjutkan S2. S2 ya. Gedung Profesor Dr. Haji Nurzaman Siddiqi MA. Ini tuh labelnya kalian bisa lihat ditandatangani oleh Pak Lukman Hakim Saifuddin Selaku pada Menteri ya? Yogyakarta 4 Maret 2019, dan ini sebelum pandemi. Oke. Jadi pernah ketemu waktu di ini sih di FEBI untuk peresmian gedung ini sendiri. Jadi beliau khusus datang ke Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk peresmian gedung Pascasarjana ini sendiri. Mantap, tahu berarti ya Kak? Bagus, bagus. Informatif sekali ya. Oke, jadi sebenarnya kita tuh udah mengenal lama karena kita dalam organisasi yang sama dulu ya. Kordiska namanya. Iya. Korep Dakwah Islamiyah Sunan Kalijaga. Nah, itu cuma kita beda berapa angkatan? 2 angkatan ya? Iya, kita beda 2 Iya, angkatan. kita beda 2 angkatan gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke mana fakultas mana nih Kak? Kita akan lanjut ke fakultas, teman-teman bisa lihat di sana ada ilmu budaya, adab dan ilmu budaya, adab dan ilmu budaya. Teman-teman bisa langsung melihat ke sana, ada logonya. Saya mau selebrasi dulu di sini. Wah, ya. Kenapa saya begitu senang di sini? Karena ini adalah fakultas saya dahulu gitu. Oh iya? Benar. Waduh, Ya, kan? aku baru tahu. Tak kira itu ini Apa? fakultas Dakwah. Saintek malah. Saintek. Iya, Oh, kamu kira saya Saintek ya? Iya. Oke. Jadi ini adalah, aduh. Jadi saya buka kartu dong ya. Jadi tadinya saya mau pura-pura, tapi ya udahlah, gak apa-apa. Nah, ini adalah fakultas saya sendiri gitu ya. Kalian punya kenangan apa di fakultas ini? Kangen gak sama fakultas? Silahkan komen-komen. Ada, wah, tapi sebenarnya pengen masuk, tapi ya ini hari Minggu semua Di sana ada nama gedungnya Gedung Profesor Dr. Haji Mahasin MA. Nah, ini salah satu dosen saya juga. Saya pernah diampu sama beliau. Wow, keren dong. 1 atau 2 semester gitu. Dinamain gedung ya? Iya, Itu di juga gedung. ini, Oh, ditanda-tangan. jadi beberapa gedung diresmikannya sama Pak Lukman Pak Hakim Lukman Saifuddin. Hakim ya sebagai Menteri Agama. Dulu masih Menteri Agama. Oke. Oke. Ini teman-teman kalian bisa lihat juga, sebelum masuk harus bersih-bersih ya. Bersih-bersih ke Ya, kampus. karena pandemi tadi itu ya. Iya, karena pandemi, tapi ya memang harus bersih-bersih kan. An-nazafatu minal Iman. Iman. Masya Allah. Ya, Kak Libra itu memang dulu waktu di Kordiska sebagai menjabat ketua angkatan gitu. Kalau saya emang nggak begitu aktif sih dulu, cuma ya ini apa? enggak, dia bohong, dia keren juga guys. Apa-apa, dia tuh apa-apa para rebutan cewek-cewek. Jangan buka kartu dong. Oke guys, kalian bisa lihat, selamat datang. Wow, keren. Nah, ini sebenarnya taman atau apa ya ini disebutnya? Ini disebut gedung ini sih. Sebenarnya ini gedung pertemuan internasional bisa di sini. Di sini bisa seminar, seminar. kegiatan-kegiatan formal lainnya, teman-teman bisa saksikan. Iya, gitu ya. Biasanya kegiatan-kegiatan besar internasional di sini sih berada. Kita ngapain ini bisa dibuka loh? Bisa masuk. Boleh kita Ternyata bisa masuk. unboxing ya guys gedung ini. Wow, ini keren banget. Oh, walaupun agak susah. Oke, ternyata bisa masuk teman-teman. Oke. Wow, ini nanti kalau misalnya di nggak mas pandemi hidup Salah loh satu lampunya. spot foto yang bagus ya buat Iya, wisuda ini dan juga salah satu sebagainya. spot buat wisuda ya kak ya. Iya. Nah, kalau lebih bagusnya itu ini tuh airnya muncrat gitu ya dulu. Muncrat guys, muncrat keren gitu. banget gak sih? Jadi gedung ini bersampingan dengan laboratorium agama atau Masjid Sunan Kalijaga. Nanti kita akan ke sana juga, Akan masuk ya. akan masuk ke sana dan kita terlebih dahulu ke gedung ini, dan ini sangat luar biasa sih. Karena gedung ini merupakan tempat untuk memberikan ide dan gagasan buat mahasiswa, baik itu dari segi kampus itu sendiri ataupun kampus-kampus lain gitu. Oke. Jadi ini gedung tuh terbagi 2 lantai jadi. 2 lantai kan Kak? Oh iya. Bener sih. Kan Kalau jadi ini 3 lantai deh Oh, kayaknya. 3 lantai. Iya deh. Oh, benar. 1, 2, 2 ya, 2 kayaknya.
pokoknya ada yang di Iya, bawah intinya sama yang di atas iya. gitu. Kurang tahu ya 3 atau 2 tuh. Kayaknya 2 deh. Ini pokoknya pertemuan-pertemuan internasional biasanya di sini nih. Ada, saya dulu di sini pernah ikut ICOD itu internasional, Oh, ada Pak. pertemuan internasional para aktivis PLD lah, pusat layanan di Oh, Pabel. berarti kamu Saya aktifnya di PLD dulu zaman berarti iya masih iya mahasiswa. iya keren. Berarti sering ini ya ketemu sama profesor rektor kita ya, almarhum. Kan salah satu ini. Ya, tapi kan jarang-jarang kumpul-kumpul sama kita, cuma kalau acara memang suka ada. Berarti sama Pak Arif dong. Oh iya, Wah, benar iya. sama Pak Arif. Pak sama Arif itu beliau. salah satu dosen saya, guys. Oh iya, siap. Nah, kayak gitu ya, ini spot salah satu spot terbaik di UIN Sunan Kalijaga. Ini indah banget sih ya. Ya, Kamu ini- bisa nggak ngelupain tempat ini? Udah berapa tahun? Wah, nggak bisa sih ngelupain tempat ini, makanya bisa balik lagi ke sini. Lagian kalau misalnya kita ke Jogja, kemungkinan besar pasti melewati UIN sih, Iya benar banget. kemungkinan besar gitu. Oke guys, kita langsing berarti ya. Oke, masuk ke mana lagi Kak? Oke, selanjutnya kita akan ke PB, PB. ya kan? Pusat Bahasa. No, iya pusat Ya kan? bahasa. Iya pusat bahasa. Dan satu lagi itu ini ya. Yang satu lagi itu Pusat Informasi. Iya, pusat Benar. informasi. Oke. PTIPD. Nah, ini Pusat PTIPD. Bahasa, Ini pusat P2D. bahasa. Maklum guys, udah 2 tahun nggak ke kampus guys. Oke. Karena pandemi ya. Ya. Ya insya Allah tahun depan kita akan berkumpul lagi di sini ya. Insya Allah pandeminya udah go. Tapi sebagian juga udah masuk ini ya. Iya udah. Nah, sekarang ini akhir tahun udah pada libur berarti ya anak-anak. Udah, insya Allah kan minggu depan bakalan UAS. Belum UAS. Belum. Oke. Oke teman-teman, ini produktif banget sih ramah disabilitasnya ya. Semua kampus itu ada, semua gedung itu ada. Ini gedung Profesor Haji Zuni Dahlan MA. Di Nah. sini, Apa? di sini itu tempat ini ya pusat bahasa segala macam bahasa Arab, bahasa Inggris. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Itu pokoknya kan sebelum kita lulus, sebelum kita wisuda tuh kita harus tes ya. Nah, tes bahasanya tuh di sini gitu, tes TOEIC, TOEFL sama IKLA, ya kan? Iya benar. Ya gitu. Jadi kita belajar di sini gitu. Jadi semester 1, semester 1 2 wajib masuk Wajib gedung ini. banget. Ya. Jadi kalau misalnya kalian mau selesai atau mau sidang harus tes kompetensi bahasa kalian di Dan sini. itu masing-masing jurusan tuh berbeda-beda untuk penilaiannya gitu. Tapi TOEIC tuh 400 deh kalau minimal biasanya kebanyakan 400 nilainya kayak gitu. IKLA, terus TOEFL. TOEFL ya 400 sih kalau di kampus di fakultas aku ya. Iya. Kalau soalnya beda-beda di Beda-beda. fakultas lain juga Oh. gitu. Fakultas dan jurusan pastinya ya. Ya teman-teman bisa lah nanti ujian di sini. Gitu. Nikmatin. Nah, kita selanjutnya menuju ke kampus. Menuju PTIPD. PTIPD, pusat apa ini namanya? Pusat Kepanjangan teh? Informasi Teknologi. Pusat. Pusat. P-nya apa ya? Iya, T-nya apa ya? Juga Aduh. agak lupa sih. Oke. Soalnya banyak banget ya gedung-gedungnya. Iya, tapi alhamdulillahnya enak gitu, deket-deket gitu. Jadi kita Iya. juga jalan-jalannya nggak mencapekkan. Tahu nggak Kak, waktu maba gitu kan aku bingung. Ya ampun ini gedung apa banyak banget. Saking banyak, kalau di SMA kan cuman ya gedung, kita tahu lah kelas-kelasnya gitu ya. Kalau di sini kan berbagai macam gedung, jadi kayak bingung. Terus gedungnya hampir sama pula. Iya bener, iya bener, gedungnya hampir sama. Oke. Nggak ada yang kayak warna lain gitu loh. Jadi sama warnanya. Tapi warna ini tuh memang kampus kita tuh dikenal sebagai kampus Kuning. putih. Iya bener, namanya kampus putih tapi kok catnya malah warna kuning gitu ya. Iya. Nggak tahu. Nah, Tapi ada putihnya juga sih. Ya sih bener. Tapi ya tadi kalau misalnya kita ngomongin kampus ini tuh pasti paling murah sealam semesta. Wow. Sok lah I don't know. bandingkan Aku nggak mau bicara itu sih. sama kampus yang lain. Soalnya murah banget Iya. biaya di sini. Nah, Wow. ini dia. Ini dia guys, gedung Profesor Dr. Agus Haji Mu'in. Nah, itu ya, ini pokoknya kalian tuh ngatur-ngatur di sini tuh data-data kalian. Iya. Di sini nih pusat data kalian tuh data mahasiswa adanya semuanya di sini. Kalau misalnya KTM kalian hilang, terus Ah. bermasalah, nama Ya. dan segala macam, kalian datang aja nih langsung ke sini.
Insya Allah KTM itu langsung di ini diurus. kartu tanda mahasiswa gitu ya. Iya bener banget KTM. Itu ada smoking area. Jadi kayak di sini itu juga kayak dikasih gitu loh. Dikasih ranah buat orang-orang yang hobi merokok. Oh, jangan ngerokok di mana-mana ya. Iya, jadi Gitu. nggak sembarangan ya. Jadi mengganggu Ada orang-orang tempat yang sendiri. nggak ngerokok ya. Ramah merokok lah, Wis. tempat ramah merokok. Ini biasanya teman-teman, ini tempat taman-taman buat teman-teman yang lagi nunggu kuliah gitu ya, pergantian mata Iya. kuliah bisa duduk di sini. Bisa nongkrong gitu kan. Bisa nongkrong di sini, asik banget. Ngerjain tugas juga. Iya benar. Nah di sini itu tempatnya tuh ada yang nongkrong juga itu. Iya, sepertinya. Nah ini masuknya adalah FISHUM, Fakultas Ilmu Humaniora ya? Iya, Bukan sih, bener kan? FISHUM, Sosial Humaniora kan? Fakultas Sosial dan Humaniora. Betul. Nah, Ilmu Sosial dan Humaniora. ini siapa nih yang punya kenangan di sini nih? Wow, kayaknya kalian banyak ya punya kenangan di sini. Kamu mah nggak punya kenangan ya? Aku nggak di sini, aku di sini nggak. Oh Nggak iya tahu deh. di dakwah ya. Kamu di dakwah ya bener. Oke. Tapi ini cukup keren ya. Gedung Desainnya Profesor agak Dr. beda sih desainnya. Kiai Haji Mohtofah Mansur SH. Profesor Dr. Kiai Muhammad Tolha Mansur Oke, SH. Bukan. sini nih Fakultas FISHUM. Nah, ini teman-teman bisa kalian lihat di sini ada berbagai macam jurusan tentunya. Yoi. Nanti teman-teman untuk jurusan prodinya nanti ya Tuh, ada di monggo sana. diminta di linknya ke Aden aja. Ya nanti kita edit di bawah ya. Soalnya kalau kita jelasin satu persatu bakalan nggak selesai. gak bakalan selesai waktunya, gak bakalan cukup kita kalau jelasin banyak ada banget. jurusan apa itu aja di sini. Benar. Ini ramah taman juga ya, banyak pohon-pohon. Iya, mungkin kalau misalnya teman-teman melihat masih banyak dedaunan, ya kita bisa memaklumi karena memang sekarang lagi pandemi mungkin ya. Dan juga ini hari libur, jadi mungkin karyawan-karyawannya juga libur gitu Iya, ngebersihinnya. bener banget. Tapi gak tahu kita hari Senin pasti udah rapi. Udah ini bersih biasanya. banget lah, Kayak rapi. gitu. Ya ini gak cuma kampus ini doang sih, beberapa kampus yang lain juga sama kayak gini kondisinya. Iya, bener banget. Kurang lebih. Nah ini apa nih? Halal Center. Setelah kampus FISHUM sebelahnya itu ada Halal Center. Tapi saya gak tahu nih, belum pernah masuk daerah ini gitu. Oh Gak ya, tahu untuk apa ini. bukannya ini dekat sama fakultas kamu ya? Iya, tapi nggak tahu, kita belum pernah masuk sini. Ini sih tempat TK PAUD gitu loh. Oh iya. Ini punyanya. Iya, Ulin punya TK PAUD kayak gitu ya, bener. Jadi kalau misalnya kalian punya anak, punya cucu, dagang. Kayak kita Ah, disponsori aja ya nih ya guys. Oke, gitu. Nah ini Kak Libra ini kan orang Medan kan Iya ya? bener banget. Kenapa Kak jauh-jauh ke Medan milihnya di Jogja? Pengen jalan-jalan doang atau kayak gimana? Waduh, gini guys. Jadi dulu itu aku tuh nggak tahu ya jurusan-jurusan apa yang kayak. Aku memang dulu minat bahasa Arab. Bahasa Arab pengen banget mengembangkan. Nah, terus? Soalnya kan MTS-nya pondok, terus masuk ke MAN. Nah, waktu di MAN itu kayak salah satu favorit mata pelajaran itu bahasa Arab. Oke. Nah, pengen melanjutkan di urusan kajian ini bahasa Arab. Aha. Terus Oke. awalnya sih ini sih pengen nggak, maksudnya bodo amat lah, maksudnya mau jurusan apa aja yang penting di Jogja gitu. Oh benar. Jadi kayak ya udah lagi nyoba SNMPTN ya akhirnya lulus ilmu kesejahteraan sosial. Soalnya ilmu kesejahteraan sosial itu salah satu yang ada di prodi umum gitu ya, prodi umum yang masuk SNMPTN ini. Di gedung Dokter Dr. Randa Hajah Nasution. Oh ini berarti orang Medan ya? Iya. Kita kebetulan banget saya nanya Medan, kita ngejelasin gedung juga. Dan diresmikan juga sama ya sama Bapak Menteri Keagamaan. Iya, gedung-gedung yang Nah, banyak gitu. ini buat bocil-bocil. Bocil ya Tahun. Kak ya. PAUD TK di sini ya, adik-adik bocil tuh. Nah, Adik gemay. Nah, kalian bisa masuk TK sini nih. Oke. Soalnya ini sudah terakreditasi. Apa? Bagus ya? Iya. Iya. Ah. Sebenarnya Raudatul Atfal. Kan? Oke, kita masuk ke Wow. Fakultas Syariah. Syariah dan hukum. Hukum. Ketok palu. Ini calon-calon ini ya, hakim atau pengacara atau pengacara. apalah. Nah, Kamu bisa kesini guys, masuk fakultas ini. yohi. Syariah dan hukum. Nah. Segala hukum ada di sini kecuali hukum
cinta. Enggak sih. Hukum cinta itu ada. Oh, ada ya? Karena hukum keluarga kan. Oh iya. Iya kan ada hukum keluarga, salah satunya hukum keluarga. Ya ada, guys. Iya benar. Karena buah dari cinta ya harus berkeluarga lah. Kalau kamu nggak berkeluarga. Ayo cepet. Jujur. Jujur. Jadi Kayak nih. Gedung Profesor Doktor TGK apa sih? Gedung Profesor Doktor Tengku Oh, Tengku. Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Oh, berarti kalau Tengku tuh Aceh ya biasanya ya? Ya. Yoi. Duh, saya nggak bisa mencabaran nama-nama gitu ya. Gini Kalau ya. untuk depannya sih ini ya, maksudnya berbeda-beda ya. Aha. Untuk depan pintu masuknya itu tadi ada yang pintu kayak Tapi kayu gitu kan. Tapi kebanyakan sih jarang sih yang masuk sebelah sini ya. Kalau Fakultas Syariah kebanyakan yang sebelah sana kan? Iya, masuknya sebelah sana. Nanti kebanyakan di sebelah sana. Jadi soalnya gitu. kayak nyambung gitu loh sama tarbiyah. Benar. Jadi aku tuh jarang sih masuk sini. Tarbiyah sama ini tuh sama syariah tuh emang gandengan gitu ya. Sama Gandengan. kayak dakwah sama usuluddin kan gandengan. Iya, gandengan, tapi kadang tidak bisa bersama. Asik. Kita kekunci, guys. Oke, kita keluar. Jangan ikuti cara saya ya. Kamu bisa nerobos gitu ya? Bisa, harus. Itu Talenta dong. Itu saya lihat dulu pernah ada yang ngomong saya tunggu di gerbang Doraemon Pintu UIN. Doraemon. Saya bilang, di mana tuh pintu Doraemon? Nah ini pintu Doraemon. Ya ini kocak banget sih, guys. Salah satu pintu Doraemon. Dibilangnya pintu Doraemon. Nah, ini bisa mengarah ke banyak kos-kosan, jalan-jalan. Nah, ini yang dinamakan pintu Doraemon. Bener. Jadi di belakang ini banyak banget ya, Kak, kos-kosan. Salah satu kos saya di belakang sana. Oh, kamu pernah kos di sini? Atau sekarang masih di sini? Masih di sini, guys. Oh, jadi selama kamu berapa berarti di Jogja sekarang udah 6 tahun? Iya. Ya kan? 6 tahun di sana. 5 tahun lah. Oh, 5 tahun. Udah di sana terus? Terus. Setia ya, gak pindah-pindah kos Setia ya? dong. Sapen Oke. is my favorite village. Nah, jadi karena tadi saya bilang kampus UIN Sunan Kalijaga itu di tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah perkotaan. Jadi kita bisa lihat ini gedung ini kalau nggak salah mall bukan sih? Kalau gedung itu hotel ya. Oh, hotel ya? Ibis. Hotel. Iya, hotel. Hotel Ibis. Iya, benar Iya. banget. Hotel Ibis sekarang bisa. Oh ya benar ada tulisan Ibisnya. Iya, Karena, jadi ya maklumlah saya jadi nggak banyak ini ya, banyak gedung-gedung. Soalnya Betul. di tengah-tengah kota banget. tahu. Tengah-tengah kota banget. Nah, karena Ini saya parkiran, guys, Iya, parkiran. emang parkiran ngapain ngejelasin parkiran. Oke, nah karena kan saya ini bocil SMA, anak-anak SMA, Bocil. ya kan? Nah, kalau kalian mau daftar ke UIN Sunan Kalijaga, ya, nah masuknya ke gedung ini, gedung kantor admisi. Pokoknya semua info penerimaan mahasiswa baru kalian di sini, ya, Bener masuknya banget, di guys. sini. Nah, tapi sekarang tutup. Nah, bisa kalian, info penerimaannya ada di sini, Boleh nih, brosur-brosurnya, dibuka dulu. kan? Jadi brosur-brosurnya ada di sini, infonya. Oke. Kalian bisa lihat info ini. Ya. Ini buat lengkap banget ya. Ada yang buat sarjana, pasca sarjana, dokter juga. Sip. Juga brosur Ya, ini udah gitu. lengkap banget menjelaskan. Ya, biasanya anak-anak kalau misalnya mahasiswa yang mau ini Expo kampus biasanya ngambil brosur ini kayak gitu. Iya benar. Oke, sudah. Oke guys. Yuk, lanjut. Yuk lanjut. Nah, ini bener kan? Nah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, calon-calon guru masuklah fakultas ini. Dan Tarbiyah. Udah nih kan? Oke, sip. Oke, nah kita baru nyampe di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Calon-calon guru di sini kalian boleh masuk di sini ya. Iya Oke. bener banget. Tapi kembali lagi sama aja, ini cuma tulisannya doang karena biasanya anak tarbiyah lebih masuknya tuh lewat sana. Nih. Lewat sana. Lewat guys. sana. Oke. Nah, sebelah kanan itu kantin. Kantin ya. Ya, kantin. Berarti Kak Adin kantin orang kecil. sini dong. Ya iya, kan tadi saya udah bilang. Saya nggak bisa menyembunyikan keuinan saya nih di sini. Cie. Tadinya saya mau bener-bener berlakon seperti halnya bocil SMA,
gitu ya, nggak tahu apa-apa. Cuma ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, jadi tahu nggak sejarahnya kenapa ada kantin kecil di sini? Aku nggak tahu. Nah, jadi Aku nggak orang sini soalnya. jadi kata dosen saya mengatakan kalau waktu pembebasan lahan ini semuanya kan dijual. Ya. Nah, kalau pemilik kantin ini tidak mau menjual lahannya. Oh. Kan ini ada rumah, ada kantin. Iya. Kalau yang lain kan semuanya milik UIN. Nah, itu. Nah, itu kos-kosan ya? Oh iya, ini kos-kosan yang hijau. Enggak, ini kan rumah ibunya kantin. Terus yang sana tuh ada kos-kosan. Oh, kos-kosan, usaha kos-kosan. oh gitu. Iya. Oh ya, kos-kosan dalam kampus ya? Ya, luar biasa dong, maksudnya kan Iya. aman ya. Mantap. Ya oke sip. Nah itu gitu. Jadi satu-satunya yang tidak menjual lahannya kepada kampus UIN. Mungkin mempunyai kenangan tersendiri ya. Iya. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu gitu ya. Doesn't not know. Oke, nah inilah jalur masuk yang biasa dilalui sama anak syariah dan tarbiyah. Nah ini bersebelahan guys. Nah lagi-lagi ya kita selalu menemukan tanda disabilitas. Nah memang kampus ini tuh semuanya benar-benar ramah banget buat difabel ya. Nah disinilah pintu masuk kebanyakan mahasiswa. Nah yang punya kenangan di sini siapa aja? Siapa guys? Wow. Ini bergandengan ya untuk logo nama dari fakultas itu sendiri. Bisa lihat tuh kiri dan kanan. Nah depannya itu Fakultas Sains dan Teknologi. Oke, nah buat kalian nih sebenarnya di samping-samping di setiap fakultas itu selalu ada tulisan jurusan-jurusannya kan? Jurusan-jurusan gitu. Kalau kita sebutin satu-satu ya kita nggak hafal, tapi bisalah kalian baca sendiri kayak gitu. Oke. Nah ini salah satu yang enak buat nongkrong. Saintek ya. Kanan kirinya. Berarti Kak Den, kamu sering ini dong? Apa? Kalau misalnya kuliah selesai langsung ke sini nggak sih? Enggak. Enggak ya? Enggak, saya mah berarti ini langsung anak saintek. Iya. Dudukin apa? Jarang, kalau saya mah selama kuliah jarang nongkrong di kampus ya. Saya mah bukan tipe orang yang suka tebar pesona. Oke. Gedung Profesor Dr. Haji Munawir Sajali sini ya. Pokoknya buat semua dosen-dosen yang berkontribusi itu biasanya memang dijadikan sebuah nama. Jadi yang tadi kita sebutin tuh dosen-dosen di sini di UIN Sunan Kalijaga gitu. Iya, dan sebagian udah menjadi profesor ya. Iya, betul. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri kita. Asyik banget ya. Kalau lagi selesai kuliah lagi gabut-gabutnya, mau keluar dulu gitu. Ya udah atau sama gebetan boleh juga sih. Wih, ada gebetanmu? Selama kuliah ada gebetanmu? Oh my gosh. Masa lalu ya guys. Sekarang kita nggak bicara masa lalu, masa depan. Oh berarti dong. kalau ngomongin masa lalu berarti ada gitu kan? Harus ada dong. Wih. Oh my god. Katanya itu salah satu penyemangat sih, cuman beda ya. Maksudnya aku tuh kayak setiap orang beda-beda gitu kan. Ada banyak. Kayaknya ngantri deh. Kan tau nggak sih setiap tikungan ada. Aduh, bahaya sekali. Enggak. Canda guys, canda. Nah, sebenarnya di depan itu juga itu tuh ini ya kantin juga sih. Yang mana Kak? Itu di sana tuh. Oh iya, yang di belakang sana. Iya benar banget. Gitu kan. Di sana itu ada kantin. Enak banget loh, murah juga. Di sana ada kayak berbagai macam makanan sih. Kayak kamu tau nggak sih kayak food court gitu? Iya itu emang. Iya kayak food court gitu ya. Jadi kayak it's okay, nggak ada kurang lagi, semua disediain guys. Nah, kalau ngomongin makanan sama anak UIN, itu UIN tuh emang bener-bener pokoknya aja lah gitu ya. Karena jarang banget anak UIN yang nongkrong-nongkrong gitu. Maksudnya nongkrong-nongkrong sekitaran kampus, makanya makanan-makanan juga kebanyakan makanan-makanan besar ya. Kayak nasi apa gitu, gitu. Jarang buat tempat-tempat kafe-kafe kayak gitu ya kalau anak UIN. Bener banget guys. Nah ini dia Fakultas Sains dan Teknologi gitu ya. Tapi tadi lagi ini bukan tempat yang memang banyak atau pintu masuk lah, bukan pintu masuk anak saintek gitu. Kebanyakan ada di sebelah sana. Bisa ya Mas? Ya. Oke. Itu. Ini guys, jangan sampai ketinggalan yang kanan. Yang kanan apa?
yang kanan ini kayak lab gitu loh, lab dari Oh iya. komputer. Apa? Iya benar, ini lab terbaru Saintek ya Pak? Labnya. Oke. Jadi di sini aku tuh ingat banget loh. Iya apa? Aku ngantar adik kelasku ke sini buat CBT, Computer Based Test, ujian masuk UIN Sunan Kalijaga mandiri. Kan mereka ada tes CBT-nya tuh di sini. Bener. Kalau milih di UIN, karena emang bisa juga di online kan? Bisa nggak Kalau sih? untuk sekarang online ya, tapi kalau zamanku dulu 2016 itu tesnya di sini. Jadi ujian mandiri yang CBT nanti ada berbagai macam tingkat ya. Nanti di sana teman-teman akan diarahkan sama petugasnya. petugasnya. Oke, jadi di sini tuh emang lab anak Saintek, kan itu anak Saintek di sana kan gedungnya. Nah, ini labnya di sini ada lab kimia, lab biologi atau lab apalah pokoknya. Iya, kayaknya Gitu. berbagai macam. Berbagai macam. Oke, lanjut kemana lagi Kak? Oke, next kita akan ke Masjid. masjid guys. Oke. Labnya UIN Sunan Kalijaga. Oke. Kalian tahu nggak tempat ini kayak keren banget nggak sih? Dulu kan transportasinya dari, kamu tahu nggak sih keadaan yang Apa? masih beredar nggak sih foto yang UIN Sunan Kalijaga masjidnya masih kecil banget? Yang sebelum direnovasi. Iya. Ini kan direnovasi karena gempa itu kan? Benar Aku nggak nggak sih? tahu sih kalau ceritanya Sejarahnya? itu. Oke, Cuman nanti pernah lihat fotonya. pernah lihat. Iya, Kenapa? pernah lihat fotonya itu Terus? UIN Sunan Kalijaga kayak masjidnya masih kecil banget. Oke. Terus siap. akhirnya tahun 2016 aku udah kesini dan udah berubah ya kayak gini, dan alhamdulillah mungkin udah direnov juga dari berbagai macam halnya mungkin dan lainnya gitu. Oke, siap. Kita ke masjidnya dulu ya, masuk Iya. ke masjidnya dulu ya. Bener banget. Hah? Ya nanti ke sebelah sini, abis dari masjid kita ke sebelah kanannya. Bener banget. Gitu. Kalau yang sebelah kanan alias depannya masjid itu poliklinik ya. Poliklinik, tapi sebelum kita masuk ke poliklinik kita masuk ke masjid dulu aja. Dan guys, kalian bisa lihat di sini ada tempat Di sini, Pak. satpam. Bapaknya Ada Bapak Satpam. Pak Satpam menjaga kampus ini. Jadi udah aman banget lah ya. Udah aman banget nih di Iya, kampus. keren banget. Bapak, say hello sama Bapak. Ini buat sosialisasi kampus, Pak. Dia dari Medan, saya Sukabumi. Dari Ya, mari Pak. keren guys. Nah, Nah, ini pintu masuknya guys. pintu masuk, dan ini menjadi salah satu spot terbaik Ini. juga ya. Guys, Apa? jadi ini kan pengurus masjid itu ada sendiri ya Kak Den ya. Ah. Jadi kayak organisasi kita UKM kan ada tuh. Ah. Dan di masjid ini sendiri juga ada pengurusnya, kantor sekretariat Masjid UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ya betul, takmirnya. good. Takmirnya. Tapi- Ini takmirnya juga mahasiswa UIN-nya sendiri. Iya, memberdayakan mahasiswa UIN dong. Pokoknya saya nggak pernah mengikuti sih, cuma tahu untuk menjadi takmir Masjid UIN Sunan Kalijaga itu ada beberapa syarat. Salah satu syaratnya itu adalah hafal minimal 5 juz. Berarti nggak sembarangan dong. Oh iya dong. Oh my god. Berarti para idaman dong. Iya. Wow. Ima. Nah, di sini kita bisa lihat nih laboratorium agama Masjid UIN Sunan Kalijaga Kalijaga. Yogyakarta. Nah. Biasanya mahasiswa banyak Kak di sini kumpul Kak. Bener, biasanya foto-foto juga di sini banyak. Tahu nggak kamu kenapa namanya laboratorium? Kenapa ada laboratoriumnya? Mungkin tempat lab ya? Atau bisa jelaskan sama teman-teman? Jadi sejarahnya itu waktu gempa terjadi Oh, di iya? Jogja. Nah, kan UIN itu minta dana ya buat renovasi ke pemerintah. Nah, tapi sama pemerintah itu uangnya itu udah nggak ada buat membangun kembali atau renovasi masjid. Nah, alhasil untuk mensiasati itu ada juga dana buat laboratorium. Nah, keluarlah dana itu, jadi makanya harus ada nama laboratoriumnya gitu. Dosen saya yang menjelaskan, makanya harus kenapa namanya laboratorium, padahal isinya mah sama aja kan? Iya, sama aja. Sama aja. Jadi ini dananya dana laboratorium, bukan buat pembangunan masjid. Itu untuk sejarah masa lalu masjid ini. Nah, untuk masa depannya juga ini masjid ini itu bakalan menjadi saksi. Tahu saksi apa? Saksi apa? Saksi ijab kabul kita nanti. Masya Allah, Allahu Akbar, guys. Oke, ya Oke, gitu guys. ya. Oke. Nah, Gombal tentang sekawan ya guys. Oke guys, itu. ini tempat biasanya gini keadaan apa? Aha. Kaligrafi itu biasanya kayak mereka memajangkan sih di masjid ini. Di masjid Jadi ini. itu kemungkinan juga makanya dikatakan lab ya. Ah. Jadi beberapa UKM juga itu mengadakan seperti Al-Mizan ya, Al-Mizan, ya. JKH Al-Mizan. Mereka juga kadang improv buat tilawah siap. di sini.
Oke, sip, benar. Nah, Ini kita masuk nih Kak. masuk aja lah, masa Masuk nggak ya. masuk? Oke, kita masuk. Masuk ke masjid kampus. Nah, itu ya yang tadi Kak sebut tentang kaligrafi itu sebelah sana tuh. Galeri Al Munawir. Wow. Ini sepi banget ya guys karena hari libur dan pada pandemi jadi pada balik. Jadi ngapain juga sih anak kampus masuk atau nongkrong hari libur di kampus gitu ya? Biasanya kalau misalnya sebelum pandemi nih Kak, banyak kalau misalnya mau ke masjid banyak banget mahasiswa yang nongkrong di sini. Kamu tahu nggak sih? Hah? Nongkrong di sini banyak Kak? Oh iya bener. Sampai saya kadang malu gitu ya kalau misalnya ada ukti gitu ya, saya mah Masya Allah. Assalamualaikum ukti gitu. Oke. Opa guys. Jadi Kita gimana? Masuk langsung ke sini? oke, guys. Di sini ditutup gak sih? Kalau masjid ini? Coba kita lihat aja. Coba lihat dulu. Soalnya pintu masuknya itu ada 3. Iya. Ini, Iya. ini 1, 2, Oh, udah dibuka. Oh, Oke, dibuka. bagus. Nah, kalau ini kan masjidnya di atas. Iya, Nah, yang di guys. bawahnya itu kantin kampus. Iya bener banget. Benar. Jadi biasanya anak-anak kampus juga makan di sana. Masya Allah, Nah, ini masih sholat ya. Masih sholat Ini nih. untuk lantai satunya, Lantai teman-teman satu. bisa lihat. Ini luas banget ya, dan desainnya Bagus itu banget. keren. Bener. Nah, Eh, di atas itu untuk putri Kak. ya untuk putri. Tapi di atas ya modelnya sama aja sih. Sama aja sih. Nah, kalau ke atas Kalian juga lihat memakai. itu untuk putri ya guys. Mhm. Oke. Apa? Nah, sini tempat wudhunya nih. Tempat wudhunya. Ini kalau lagi lelah suka tidur. Saya pernah tidur di sebelah sana. Di sini? Iya, di sini. Wah. Ya Allah, kenangan banget di sini. Nah, bener kita. Kok bisa mau ini masuk Unsun Kalijaga? Saya. Kan kayaknya di Bandung banyak deh. Iya, kebanyakan kayak gitu kan. Saya juga nanya, ngapain jauh-jauh ke Jogja, mending di Bandung aja gitu. Ya, soalnya Terus? bosan juga sih saya kalau di sana terus. Jadi saya pengen di Jogja. Apalagi Jogja udah tengah-tengah Pulau Jawa kan. Kemana-mana bisa jadi dekat. Nah, ini toiletnya. Oh, ini ya untuk Oke. toilet putri ladies. Nah, tadi yang kita bilang ini apa kantin kampus? Kantin kampus yang UIN itu di bawah masjid. Nah ini sama kayak kamu juga sih saya mah yang penting di Jogja, nggak peduli kampusnya Oh mana. iya, berarti kita jurusannya sama apa. ya. Iya, jangan-jangan Ih, kita jodoh gemoy. lagi. Tapi enggak ya? Soalnya kan di Jogja itu Kak, kamu tahu nggak sih Kak? Apa? Kayak banyak banget apa ya hal-hal sejarah terus pendidikan budaya itu keren Nah, banget karena sih. ini kayaknya kantin udah gak buka Enggak lah, karena kan 2 tahun. Udah 2 tahun gak buka kayaknya nih iya, tahun. kasian banget ya guys. Iya, memang. Padahal dulu tuh bagus banget tahu. Ini Iya, sangat bener bagus. banget. Salah satu tempat paling adem juga di sana. Iya. Soalnya setiap saat makan atau setiap makan salat. Oke. Dua hal nikmat yang sangat luar biasa. Insya Allah. Nah, di sini juga memang kita suka kajian-kajian. Iya, benar. Kajian Pernah gitu. ikut kajian nggak sih? Ari? Oh, sering saya ikut Masya kajian. Allah, luar biasa kamu ya. So- Ari. Saya tahu kajiannya itu hari Senin, Mm-mm. hari Rabu sama Jumat kalau nggak salah. Dan Berarti iya, kajiannya berarti tuh kamu Masya Allah banget dong. Insya Allah Masya siap Allah. menjadi imam. Ahi, oke. Ini guys, nah kalian bisa lihat, ini pintu kedua tadi ya Kak. Tadi Iya. ada itu yang kedua, terus yang ketiga. Nah, ini pintu yang ketiga. Oke. Nah, ini ada dispenser yang kalau misalnya haus pada minum-minum di sini. Dan ini kita pakai dispenser yang canggih nih. Jadi Iya, canggih canggihnya tuh banget ya. air, bukan air galon, emang air yang difilter. Air yang langsung difilter kayak gitu. Oh, Tapi sekarang udah gak aktif ya, karena memang mahasiswanya juga udah jarang banget gitu. Sebenarnya saya pengen bikin konten kayak gitu dulu sebelum iya? pandemi, tapi Heeh. karena pandemi ya udahlah oh. kayak gitu. Nah itu tuh ya yang tadi Kak Libra bilang, Galerinya di dalam guys banyak. haha, Cuman ya ditutup lagi. oke, Ini tempat sepatu ya, sepatu. sepatu. Disediakan juga. Mhm. Ini nuansanya kayak adem banget ya Kak ya. Banget. Dari kanan juga kalian bisa lihat itu pepohonan rimbun. Padahal sebelumnya ini guys banyak loh pepohonannya.
Mungkin udah ditebang kali ya. Bisa jadi. Weh, sekarang ternyata tempat wudhu sebelah sini udah udah diteduhin juga nih. Iya, emang dulu enggak? Dulu enggak. Oh, Dulu kita kalau misalnya lagi hujan enggak wudhu di sana. Kayak berarti gitu. basah dong. Kalau enggak, berarti enggak wudhu ya. Iya, bener. Ini tempat koran-koran. Ya, tempat Biasanya koran-koran. orang-orang Nah, banyak nempelin ini kan pamflet sih. kampus timur nih kan. Nah, kampus timur. Nah, biasanya kalau masuk kampus barat nggak mau nyebrang karena di sini termasuk jalur rame ya. Nah, bisanya masuk sini nih terowongan. Apa Iya, guys. underpass namanya, terowongan buat ke kampus sebelahnya lagi. Karena Dan ini ini udah cepat kunci. banget. Ya, cepat banget. Sekarang kita menuju mana? Kita menuju poliklinik. Jadi buat teman-teman nanti kalau misalnya lagi stres ngerjain skripsi terus langsung drop langsung aja ke poliklinik. Ini poliklinik ini bisa menyembuhkan hati yang tersakiti nggak? Insya Allah. Hah? Insya Allah. Soalnya Insya Allah. mereka ini ya langsung menyediakan suntik gajah. Enggak guys. Ya kalian kalau misalnya lagi sakit hati datang aja ke Fakultas Visum tadi, di sana ada jurusan psikologi. Oh, jurusan psikolog, jadi ya. Bisa lah insya Allah ngobrol-ngobrol mengobati. sama Para anak psikologi. sarjananya insya Allah sudah mumpuni lah mengobati dalam hal perhatian. Perhatian karena kurang perhatian. Bener banget. Soalnya Oke. banyak kan sih kalau orang-orang kayak kurang perhatian gitu, ya nggak sih? Iya benar. Ini biasanya pengumuman pamflet di sini biasanya. Kalau Betul jadwal. kalau ke sini bisa masuk ke anak adab, kebanyakan bisa masuk Iya. ke sana juga nih. Bisa anak masuk fakultas juga. adab, Jalur khusus guys. Betul. Nah, ini kita ke poliklinik. Poliklinik. Banyak juga anak-anak mahasiswanya nih. Pasti mereka Banyak. nyangka oh saya benar-benar anak SMA nih. Iya Udahlah, benar. peduli Oke, amat. guys, sebentar ya, kita menghalangi jalan sepertinya. Nanti kita masuk ke poliklinik. Enggak masuk ya. Nah, Dari depan. saya punya kenangan kalau Iya. misalnya masuk ke poliklinik ini tuh maba tes kesehatannya di sini gitu. Antri Karena banget ya? iya, antri, oh bener, antri banget ini di sini. Jadi kita harus sejam atau 2 jam sebelum dibuka kita harus ke sini buat ngambil antrian doang. Dan di sini tuh kan karena memang ada beberapa jurusan misalnya nggak boleh buta warna gitu kan, nggak boleh nggak boleh apalah gitu ya. Iya, iya, Nah di sini di tesnya tuh di sini. Pernah masuk jadi pasiennya belum? Kalau untuk pasien belum sih, cuman teman aku pernah nganterin ke sini. Oh, Jadi kayak ada potongan gitu sih khusus insulin Kalijaga. oh gitu. Diskon. Gedung Dr. Honoris Causa Haji Jarkowi Suyuti. Sini ya. Iya bener banget. Nih, jadi di sini ngantri banget waktu maba-maba. Kalau Kalian juga pengen- nanti pas maba pasti ngantri ke sini lah guys. pasti ngantri di sini ya, soalnya buat tes kesehatan kalian gitu. Terus di sampingnya ada ATM buat kalian yang lagi habis duit. Tuh. Nah, ini bener ATM Center. Oke, Oke. kita masuk jalan ke kampus sebelahnya lagi, Kampus sebelahnya, guys. Barat. Oh iya, aku lupa. Kita ya mungkin di belakangnya itu ada ini ya. Apa? Oh iya, tapi juga Nggak kelihatan ditutup. ditutup ya nanti deh. Iya, mungkin Kita- tapi di belakangnya kalian pasti tahu lah. Di sana itu menjual berbagai macam hal. Oh, itu merchandise kampus. Iya, benar. Merchandise kampus UIN kayak gantungan kunci dan lain sebagainya. Termasuk jas alma mater itu dijual beli. Nah, itu ada kakak tingkatku di PLD. Oh, iya. Aduh, ya Allah, Bapak kangenan Uis. dulu. Sehat, Mbak? Ya, aku mau jadi anak SMA lagi. Oke. Ya, gak penting ya, kesana lagi. Dadah. Tapi kamu sekarang langsing loh. Banyak stres tekanan ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Sampai jumpa lagi. Oke. Aduh, apa ini? Dia dulu gendut tapi sekarang jadi kecil, alhamdulillah. Berarti dia dietnya Luar sukses. biasa ya, bisa kayak tiru lah nanti. Mungkin stres atau apa gitu. Oh my God. Tapi bingung sih orang-orang yang gampang kurus ya. Oh, kamu termasuk orang yang susah untuk Susah diet. dingin. Oh, oke. Oke guys. Next. Nah, kita bisa lihat di sana ada tiba-tiba ada janur kuning. Ya, janur kuning. Kenapa ada janur kuning? Karena memang gadung yang sebelah sana itu suka disewa-sewakan untuk pernikahan. Oh ya.
Boleh? Iya pose aja. Gedung kuning, janur kuning. Janur kuning, oh iya. Aku nggak tahu janur kuning itu apa. Hah? Dia tahu janur kuning? Kamu nggak tahu janur kuning? Enggak. Ini Oh, janur gitu. kuning. Soalnya di tempatku nggak ada. Oh di Medan nggak ada pakai gitu ya? Nggak ada janur kuning. Kamu nggak tahu istilah sebelum janur kuning melengkung? Oh iya tahu oh ini dia. Ah itu. Oh aku nggak tahu istilah doang. Mungkin udah ya. Udah mulai. Oke. Setelah kita melewati pasar guys, akhirnya kita langsung ke apa sih namanya kak ini? Ya kampus Tugunya. bagian barat ini ya? Itu kan timur. Oke. Wih, sekarang ada. Ini barat. Oh ini barat, Dan itu timur. Oke. Timur apa Sorry. barat? Nah, it's okay. Aku nggak orang Jogja Nah, ya, soalnya. pokoknya itulah kanan Soalnya kiri orang lah. Jogja itu tahu nggak sih kayak barat timur hafal banget aku nggak hafal. Gedung Profesor Dr. Haji M. Muhammad bukan ya? Amin Muhammad Abdullah. Nah ini gedung ini. Nah waktu kalian opak kan namanya PBAK ya? PBAK sekarang. opak. Oh sekarang PBAK. Dulu aku PBAK sih. Kakak Oh. dulu apa? Opak saya. Ya jadi ini kumpulnya semua maba di sini. Semua maba kumpul pada di sini. Terus pokoknya gedung ini tuh multipurpose ini. Iya, namanya. jadi multipurpose itu gedung banyak lah untuk kegiatan-kegiatan mulai dari jalan kuning itulah yang Iya, tadi Prof. ya, yang tadi saya bilang suka disewain buat pernikahan gitu kan. Terus ini buat pertemuan. Pokoknya emang luas banget nih gedung. Tapi kita udah masuk ke sini. Nah, ya udah lagi tutup. Nah, ini gedung terbaru di UIN. Kita mau masuk sini nih. Gedung terbaru di UIN. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, FEBI ya. Udah jadi sekarang ya? Udah gede sekarang. Udah gede banget guys. Dan tahu nggak ini? Ini salah Apa? satunya kampus yang pakai lift. Salah satu fakultas yang pakai lift. Fakultas lain nggak pakai lift ya? Enggak, naik tangga. Kamu tahu nggak sih kalau lagi kuliah itu ngos-ngosan banget, apalagi lantai 4. Terus kita telat tuh. Oh, astaga. Oh, kalau telat suka lari-larian. Iya lari-lari. Terus lantai 4 ngos-ngosan. Ah, Ini bener. gedungnya udah agak kontemporer gitu ya kak ya. Oke, bener, bagus. Tutup, nggak boleh masuk. Padahal bagus banget ya. Emang ditutup. Nih, dan ke bawahnya itu ada student center. Student Student Center. center tuh buat tempat berkumpulnya UKM di UIN. UKM itu Unit. bukan usaha kecil menengah ya. Oh no. Tapi apa kak? Unit kegiatan mahasiswa. Jadi buat kalian yang mempunyai kompetensi di sana itu menampung berbagai macam kompetensi yang kalian punya. Nanti kalian tinggal pilih aja mau kemana gitu. Jadi Iya. udah ada wadahnya. Nah, dan di sini yang tadi saya bilang kenapa kita bisa saling mengenal karena kita masuk dalam UKM yang sama, UKM betul. Kordis kak. Jas. Iya guys. Dikunci semua ya. Dikunci semua. Jadi kita nggak bakalan bisa masuk ini. Biasanya Oh, masuk. Biasanya masuk. Oh berarti kita nggak bakalan bisa masuk Enggak. ke Soalnya tadi perpustakaan dikunci. UIN ya. Iya, Wah, dikunci. Saya padahal nanti. perpustakaan UIN itu salah satu perpustakaan kampus terbaik se-Indonesia. Iya benar banget. Memang bagus ya fasilitas pelayanannya juga di UIN tuh perpustakaannya mantap. Iya keren. Nah, Ini kita guys jalannya agak ini ya. mudun. Menurun. Mudun itu bahasa Sundanya. Oh mudun. Mudun. Bahasa Jawanya juga mudun ya? Oh iya sama ya. Oh iya karena memang Sunda sama Jawa tuh Kalau kami sih Gimana menurun gitu. menurun. Jalannya menurun. Itu mah bahasa Indonesia aja sama Iya dong. po sama ya. Nah, ini Waduh. ada panjat tebing nih. Panjat tebing biasanya sama anak-anak Mapala. Mapala singkatan dari apa? Mahasiswa paling lama. Bukan. Sorry. Bukan. Maaf ya, ini dikat aja nanti aku malah diramein. No. Tapi bisa jadi loh. Karena banyak Mapala Iya, yang bukan kayak menjurus gitu. ke sana ya, guys. Mapala Sorry. itu mahasiswa pecinta alam. Oh iya, mahasiswa pecinta alam. Atau bisa juga bilang Mapala, Mama Papa Larang. Waduh. Aduh, Jadi banyak singkatan ya. Iya, cintanya ditolak gitu ya. Mm-mm. Jadi direstui sama orang tua. Kalau kalian mau manjat tebing, terus lagi frustasi langsung aja naik. Maksudnya udah di atas langsung loncat ke bawah gitu. Itu Oke. frustrasi kembali lagi ya. Ini ya, nah ini kita student center. Gedung Kiai Haji Slamet Effendi Yusuf. Jadi kunci lah, Dikunci sih jadi kawan. kunci. Oke, udah gitu aja ya. Nah itu sebelahnya lagi ada. Sebelahnya apa kak? Di sebelahnya itu ada olahraga gitu nggak sih? Iya bener. Kamu kan olahraga nggak sih? Oh iya dong, futsal Waduh. saya.
Nah itu emang ada gedung futsal sama tenis ya. Tenis juga. Terus badminton. Terus ada juga ini apa namanya yang pencak silat suka di sini juga latihannya di sana. Nah terus ini teater, gedung teater apa tuh nama di UIN tuh nama teater tuh? Teater SK. Teater SK, bener teater SK. Jadi kalau misalnya kalian suka drama, masuk aja lah ke teater Yes. SK. Drama ya, orang-orang yang suka drama. Mau jadi artis. Nah, menjadi artis boleh ya. Bukan drama-drama Korea seperti dia. Ya, kalau saya penonton doang. Oke. Siap. Duh, itu ada Uhuti lewat. Iya, lanjut ke sana aja. Dan di sana berarti penutupan ya? Penutupan udah nggak ada lagi. Sebenarnya pengen nunjukin perpustakaan tapi nutup, dikunci gemboknya. Saya baru tahu. Harus hari ini hari biasa. Soalnya dulu mah itu tuh bisa masuk, biasanya masuk doang gitu, nggak masuk ke dalamnya, cuma lihat gerbangnya doang. Wah, ramai dan nggak apa-apa. Nah itu gedung olahraga atau gedung apa tuh namanya, futsal di sini. Dan ini termasuk gedung olahraga futsal paling murah. Cuma sejamnya cuma 80.000. Wow, biasanya berapa? Kalau yang lain mah bisa 110, 120. Paling murah Jogja kayaknya saya belum menemukan. Yang punya UKM sendiri apa dari kampus? Yang punya kampus sendiri, dia dikasih dananya kalau nggak salah sama Bank Mandiri apa ya. Jadi ini tuh bank apa, dana hibah atau dana apalah gitu disebutnya. Tuh. Nah ini gedung Profesor Dr. Andes Haji Min Haji MA PhD. Tuh di sini buat anak-anak futsal. Nah itu anak voli juga ada, anak voli, anak badminton, anak-anak tenis, di sana banyak pokoknya. Kita kesana gitu Pak? Enggak, udah aja di sinilah. Sini aja ya. Oke. Ya. Kita sebelum penutupan kita tanya-tanya dulu ke Kak Libra. Bukan tanya-tanya sih, apa yang mau Kak Libra sampaikan kepada adik-adik? Oke teman-teman, itu dari beberapa Perjalanan kita. panjang ya, nanti Panjang, cukup panjang. Nanti di YouTube cuma pendek aja. Iya, Gitu paling ini kita tag video hampir sejam ya, tapi nanti jadinya nggak tahu berapa jam. Jadi dari berbagai macam perjalanan yang sudah kita lalui, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga bisa memilah-milih kampus yang memang akan dimasuki kelak, dan insya Allah kita bisa bertemu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap beraktivitas kembali. Oke, gitu ya, cukup ya. Oke, saya juga nggak bisa banyak bicara. Pokoknya mah kalau kalian masih pengen nanya apa-apa tentang kampus, tentang apapun itu, boleh ke Kak Libra atau ke saya gitu ya. Nanti kita insya Allah akan mengayomi kalian. Udah cukup Kak? Cukup, dadah. Oke, dadah. Mohon maaf ya apabila kesalahan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.